Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Afifah. Nah, pada di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bisnis analis dengan data analis. Nah, sebelumnya mungkin yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya itu Afifah Teginaya. Bisa dipanggil Afifa ataupun Gina. Nah, tapi mungkin lebih sering dipanggil Afifa ya sekarang. Nah, saya ini merupakan mahasiswi teknik industri angkatan 2019 di Universitas Pancasila. Nah, saya ini merupakan mahasiswi semester akhir, semester 8 di Prodi Teknik Industri. Nah, jadi topik tersebut itu berkaitan dengan mata kuliah saya yaitu manajemen strategi. Jadi di sini saya akan membahas apa sih dari topik bisnis analis ini dan data analis ini akan saya jabarkan secara detail. Nah, kemudian dosen pengampunya itu yaitu Bapak Haris Adi Swantoro, STMBA. Nah, pertama-tama nih, apa sih bisnis analis itu? Nah, bisnis analis ini yaitu menafsirkan data organisasi untuk menginformasikan keputusan yang akan memiliki implikasi jauh untuk bisnis secara keseluruhan. Nah, fokus utamanya itu adalah menganalisis data untuk menyediakan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan pada tingkat organisasi. Nah, kemudian nih data analis, apa perbedaannya? Jadi, data analis ini beda, yaitu melibatkan penyisiran kumpulan data besar untuk mengungkap pola, tren risiko, peluang, lalu menarik kesimpulan tentang hipotesis dan mendukung keputusan bisnis dengan wawasan berbasis data. Nah, role bisnis analis ini ada 5, yaitu pertama itu berusaha dengan tim dan teknis, kemudian melakukan analisis kebutuhan, lalu menyiapkan mockup desain, yang keempat itu mempersiapkan skenario kasus uji, dan yang kelima ini komunikasikan ide secara kreatif. Nah, kemudian masuk pada role data analis. Nah, di sini ada 4 role, yaitu yang pertama berbicara dengan tim bisnis dan data, menganalisis data, lalu uji laporan atau dashboard, lalu siapkan mockup design. Nah, kemudian masuk nih pada job description. Nah, jadi sebelumnya ini job description ini apa sih? Jadi job desk ini yaitu dapat diartikan sebagai deskripsi dari pekerjaan. Nah, deskripsi ini berisi informasi rinci tentang sebuah lowongan kerja yang menjadi salah satu perbedaan antara job desk dan job specification itu adalah informasi yang tertera di dalamnya. Jadi job desk ini adalah informasi tentang posisi, lokasi perusahaan, tanggung jawab, dan lainnya. Dengan informasi ini, kamu dapat menjadi calon pelamar kerja yang bisa membuat keputusan apakah ini pekerjaannya dapat cocok dengan kemampuan kamu. Jadi job desk based analysis ini tuh ada banyak. Yang pertama itu menganalisis dan mengevaluasi proses bisnis yang dimiliki perusahaan saat ini dan mengidentifikasi area perbaikan. Lalu meninjau proses bisnis terkini dan kemajuan teknologi untuk membuat sistem yang lebih modern. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dan persyaratan fungsional dan teknis organisasi. Hal yang keempat, menggunakan SQL dan Microsoft Excel untuk menganalisis kumpulan data, lalu menyusun bagian tabel dan elemen visualisasi data lainnya. Membuat model keuangan untuk mendukung kebutuhan bisnis, memahami strategi, persyaratan, dan tujuan bisnis, perencanaan struktur bisnis perusahaan, dan membuat perkiraan, perencanaan, melakukan analisis varians, dan analisis keuangan. Nah, kemudian masuk pada job description data analyst. Di sini ada 5 job desk yang saya cantumkan. Yang pertama itu mengekstrak
data primer dan sekunder ke berbagai tools, mengembangkan dan memelihara database. Yang ketiga, melakukan analisis data berdasarkan tren yang dapat memberi pengaruh besar untuk proyek perusahaan maupun klien. Lalu yang keempat, membuat laporan hasil analisis data. Lalu yang kelima, mengumpulkan data yang berkualitas dalam tim. Nah, yang kemudian masuk pada job specification. Nah, job specification ini kan berbeda ya sama job desk. Job specification ini yaitu menyatakan atribut, skill, pengetahuan, pendidikan, serta pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Nah, jadi kandidat yang akan melamar ini untuk suatu posisi harus memiliki hal-hal yang disebutkan dalam job specification. Secara sederhana, job spec ini adalah daftar kualifikasi yang harus ada pada kandidat yang melamar. Pasalnya, tanpa kualifikasi tersebut, kamu tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang baik. Nah, jadi job spec sama job base ini tuh beda dari isi. Nah, isi ini tuh kayak isi tugas-tugasnya, kemudian penilaiannya juga itu berbeda. Nah, di job desk, kalau penilaian di job desk itu tuh uh, uh, harus bisa mengukur tugas dan tanggung jawab dari suatu posisi. Nah, kalau job desk-nya itu untuk menilai kandidat dan dalam proses rekrutmen. Terus tujuannya pun juga beda. Job spec itu sebenarnya sama-sama menampilkan suatu lowongan kerja, tapi tujuannya itu berbeda. Nah, dari informasinya itu berbeda. Job spec itu memastikan kandidat tahu apa yang diharapkan perusahaan. Sedangkan job desk itu menampilkan tujuan untuk menjelaskan apa-apa yang harus bisa dikerjakan jika memang nantinya diterima di perusahaan dengan posisi itu. Manfaatnya pun beda. Nah, lanjutnya pada apa aja sih job specification bisnis analis. Nah, yang pertama ini ya keterampilan analitis yang terbukti, lalu kemahiran dengan alat pemodelan proses, misalnya Microsoft Visio, lalu pengalaman dengan aplikasi seperti Jira dan Asana, pengalaman dengan set data, kemahiran kuat dalam hal-hal seperti Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint, atau hal-hal serupa. Kemudian keterampilan dan pengalaman manajemen proyek, pengetahuan tentang teknologi digital yang muncul, praktisi, metodologi, pengembangan pangkas. Nah, jadi di bisnis analis ini tuh kita harus punya nih spesifikasi yang memenuhi untuk posisi yang akan dilamar. Jadi misalnya kita akan melamar di bisnis analis itu kita harus punya kemampuan ini semua karena nanti akan berkaitan dengan tugas-tugas yang akan dikasih gitu. Nah, kemudian untuk job specification data analyst nih, ada juga nih yang pertama itu keahlian dengan teknik penambangan data, pengetahuan terkini dengan teknologi baru. Jadi, mesti up to date terus nih, apa teknologi yang terbaru. Terus pembelajaran mesin juga mesti di-update terus nih skill-skill dalam pembelajaran mesin. Kemudian kerangka kerja data. Kemudian keahlian analitis lanjut dengan perhatian tajam terhadap detail. Nah, kemudian bisa nih misalnya kandidat itu memiliki pengetahuan tentang Python. Nah, jadi Python ini itu merupakan bahasa pemrograman paling populer untuk analitik. Jadi rata-rata data analis ini menggunakan pemrograman Python. Terus pengalaman dalam SQL juga. Nah, jadi mungkin penjelasan dari saya terkait data analis, apa itu data analis, apa itu business analis ini cukup sampai sini. Uh, Mungkin nanti ada konten lagi nih dari saya terkait manajemen strategi juga. Mungkin bisa ditunggu ya teman-teman. Nah, penjelasan saya sekian sampai sini. Untuk kurang lebihnya mungkin bisa dimaafkan. Nah, terima kasih teman-teman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ditunggu konten selanjutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.